Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Karebat 7 kembali hadir menjumpai Anda dengan beberapa informasi seputar Sinjai. Bersama saya Arianti Muhtar, inilah Karebat 7 selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Tahun ini Kecamatan Sinjai Borong kecipratan berkah pembangunan sebesar 24 miliar rupiah lebih. Anggaran tersebut akan diperuntukkan untuk segala sektor, termasuk infrastruktur jalan, sesuai usulan mayoritas masyarakat pada musrenban tingkat kecamatan. Kecamatan Sinjai Borong tahun ini kecipratan berkah pembangunan. Tak tanggung-tanggung, nominalnya berjumlah sekitar 24 miliar rupiah lebih. Hal itu diutarakan langsung PLT Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setdakap Sinjai Andi Ilham Abu Bakar saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 di Aula Kantor Camat Sinjai Borong Senin kemarin. Andi Ilham menjelaskan anggaran tersebut diperuntukkan untuk segala sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Untuk kegiatan di Sinjai Borong yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini, itu totalnya kurang lebih 24,7 miliar ya. Itu terbagi pada berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, pertanian maupun sarana infrastruktur yang lain. Untuk di sektor infrastruktur tahun 2022 ini, Sinjai Borong rencananya akan mendapat jatah perbaikan jalan 2 paket, yakni ruas Bikeru 1 yang terhubung dengan Codong dan juga ruas Jalan Kasibuleng yang terhubung dengan Patiroang. Masing-masing anggarannya berjumlah 10 miliar rupiah lebih dan 1 miliar rupiah lebih. Khusus untuk pembangunan jalan tersebut, Pemkab berharap partisipasi seluruh pihak terutama warga sekitar agar hasil kedepannya dapat sesuai harapan. Sementara untuk usulan pada tahun 2023 mendatang, mayoritas masyarakat Sinjai Borong masih mengusulkan hal yang sama, yakni perbaikan infrastruktur. Namun pemerintah kabupaten mengaku, fokus musrembang kali ini bertumpu pada pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang belum terrealisasi. Sekadar diketahui, musrembang di kecamatan ini merupakan titik keempat setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Bulupodo, Sinjai Selatan, dan Telu Limpoy pada pekan lalu. Alam Syah Batiar, Sinjai TV. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Sinjai Senin kemarin menggelar rapat kerja dengan mengundang seluruh pengurus Perwosi tingkat kecamatan. Rapat kerja yang dibuka Ketua Umum Perwosi Sinjai ini diharapkan dapat menjalankan seluruh programnya dengan maksimal, termasuk senam sehat lansia, demi menciptakan kesehatan badan dan juga mental para wanita Sinjai. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi Kabupaten Sinjai, Senin kemarin menggelar rapat kerja membahas terkait program kerja Perwosi di tahun ini. Rapat kerja yang berlangsung di pendopo Rumah Jabatan Bupati ini dipimpin langsung Ketua Umum Perwosi Sinjai Andi Nurhilda Daramata Seto dan turut dihadiri oleh Ketua Harian Perwosi Mas Ati, para pengurus kabupaten dan para ketua Perwosi tingkat kecamatan. Sebelum menjelaskan terkait program kerja Perwosi tahun ini, Ketua Umum Perwosi Andi Nurhilda Daramata Seto mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pengurus yang dinilainya tetap aktif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Untuk Perwosi kecamatan bisa membentuk Perwosi di kecamatannya dan bisa mengaktifkan Perwosi kecamatannya, yang dimana kita Perwosi ini bisa membantu masyarakat khususnya kaum ibu-ibu, kaum lansia untuk bagaimana sih menyadarkan mereka untuk tetap sehat, apalagi kita berada di pandemi COVID-19 ini, di mana kesehatan badan, kesehatan mental sangat diperlukan. Mudah-mudahan kedepannya Perwosi di kabupaten maupun di kecamatan. Adapun beberapa program strategis yang akan dilaksanakan Perwosi Sinjai tahun ini, diantaranya pembinaan senam untuk kelas lansia setiap bulan. Pembinaan tersebut akan dilakukan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Selain itu,
Perwosi juga rencananya akan melakukan senam sehat setiap hari Jumat, di samping berpartisipasi dalam setiap event olahraga yang digelar kabupaten serta berbagai kegiatan lainnya. Bahkan diketahui, untuk menambah semarak hari jadi ke-458 Sinjai tahun ini, Perwosi rencananya akan melaksanakan berbagai kegiatan lomba, salah satunya lomba senam sehat antar kader Perwosi masing-masing kecamatan. Andi Nurhilda berharap Perwosi Sinjai dapat tetap semangat dan tak berhenti berinovasi, membuat program kegiatan untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Sinjai ini. Selain rapat kerja, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan pengurus Perwosi Kecamatan untuk masa bakti 2019-2023 yang diserahkan langsung Ketua Perwosi Sinjai kepada masing-masing Ketua Perwosi Kecamatan. Sarudin Hasan, Sinjai TV. Pemirsa, melonjaknya harga kacang kedelai yakni berkisar Rp12.000 per kilonya sangat berdampak pada produksi tahu dan tempe. Adanya kelonjakan bahan baku kedelai tersebut membuat para perajin tahu dan tempe yang ada di Kabupaten Sinjai melakukan aksi mogok produksi. Mengikuti program nasional, para pengrajin tahu dan tempe yang ada di Kabupaten Sinjai juga melakukan aksi mogok produksi. Melonjaknya harga kacang kedelai, yakni berkisar Rp12.000 per kilonya, sangat berdampak pada produksi tahu dan tempe. Seperti halnya perajin tahu tempe yang beralamat di Jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, yang tidak beroperasi dikarenakan adanya kelonjakan harga kedelai saat ini. Dirinya berharap melalui aksi mogok ini, pemerintah dapat memperhatikan serta bisa memberi kebijakan harga kedelai kembali seperti semula, yakni Rp9.000 per kilonya. Si tahu di dagangan naiknya harga kedelai bagaimana? Ya jelas banyak penurunan dari semua sektor, dari penjualan sudah kurang, dari keuntungan tidak ada, semualah kena dampak dari bahan baku yang melonjak seperti ini. Harga kedelai sekarang berapa? 12.000. 12.000 per kilo. Sekarang ini kenapa tidak produksi? Karena itu tadi ada program nasional yang untuk mogok itu, supaya ada dari pemerintah kebijakan untuk dikasih turun seperti itu. Nah, kita mogok nasional ini semua pengrajin tahu. Muslik juga menambahkan bahwa dirinya tetap akan mempertahankan ukuran standar tahu tempe yang diproduksinya. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menarik pembeli. Diketahui aksi mogok produksi ini dilakukan untuk menghargai program nasionalisasi pengrajin tahu tempe seluruh Indonesia yang juga melakukan aksi mogok produksi. Selain harga yang melambung tinggi, ketersediaan kedelai di Sinjai juga sangat terbatas. Sakaria Ridwan, Sinjai TV. Pemirsa, usai jeda berikut, Kareba 7 masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker untuk aku, kamu, dan kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih di Karebat 7 pemirsa. Bupati Sinjai Seto Gadista Asapa kembali terpapar COVID-19. Dirinya dinyatakan positif corona dari hasil pemeriksaan PCR. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Sinjai melalui unggahan video di sosial media Instagram pribadinya pada Senin 21 Februari 2022 kemarin. Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa mengumumkan secara langsung dirinya kembali positif COVID-19 melalui media sosial Instagram pribadinya pada Senin 21 Februari 2022 kemarin. Andi Seto mengungkapkan bahwa dirinya dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan PCR pihak medis. Berdasarkan video yang berdurasi 1 menit lebih ini, Andi Seto mengatakan saat ini dirinya tengah menjalani isolasi mandiri. Sementara untuk gejala yang dialami orang nomor 1 di Kabupaten Sinjai ini hanya gejala ringan seperti batuk dan gatal tenggorokan. Bupati juga mengimbau kepada masyarakat khususnya yang telah melakukan kontak langsung dengan dirinya agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Seto Gadista Asapa SHLM Bupati Kabupaten Sinjai ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai bahwa saat ini saya sedang melakukan isolasi secara mandiri dikarenakan tadi pagi kami mendapati bahwa hasil PCR yang keluar dari saya dinyatakan positif COVID-19. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang bersentuhan dengan kami dalam beberapa hari yang lalu untuk segera memeriksakan diri untuk mengecek diri apakah juga tertular COVID-19 itu sendiri. Dan juga kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa alhamdulillahirrabbilalamin kondisi saya pada saat ini tidak terlalu banyak gejala, hanya mendapati gatal pada tenggorokan dan sedikit batuk. Ini alhamdulillah mungkin dikarenakan adanya vaksinasi yang sudah kami lakukan selama 2 kali. Melalui postingan tersebut, Bupati mengajak dan mendorong seluruh masyarakat Sinjai untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dan kami tetap mendorong kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga jangan lupa vaksinasi. Karena dengan vaksinasi saya betul-betul mendapati perbedaan gejala yang saya dapati dibandingkan dulu pada saat pertama kali kami terkena COVID-19. Gejalanya sangat jauh berkurang. Jadi vaksinasi ini sangat bermanfaat untuk kita. Diketahui hal ini merupakan kali kedua Bupati Sinjai dinyatakan positif COVID-19, di mana pertama kalinya Andi Seto terpapar COVID pada Desember 2020 lalu. Dari postingan yang diunggah Bupati tersebut, banyak netizen warga Sinjai yang mendoakan kesembuhannya melalui komentar di akun Instagram miliknya. Alam Syabatiar, Sinjai TV. Pemirsa, Asosiasi Futsal Kabupaten menggelar turnamen futsal AFK Cup guna menyambut hari jadi ke-458 Sinjai tahun ini. Pertandingan diketahui mulai bergulir di lapangan indoor futsal Sinjai Senin kemarin. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-458 Sinjai, Asosiasi Futsal Kabupaten menggelar turnamen futsal AFA Cup yang berlangsung di lapangan indoor futsal Sinjai Jalan Stadion Mini Senin kemarin. Turnamen ini dilaksanakan dengan melibatkan sekitar 26 tim yang terdiri dari instansi organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, BUMN, dan juga BUMD. Pada pembukaan ini, pertandingan dimulai dengan mempertemukan tim dari BRI Sinjai versus Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu.
yang kemudian dilanjutkan oleh Bayangkara versus RSUD Sinjai, Dinas Perhubungan versus Kodim 1424 Sinjai, Adiaksa FC versus DPRD Sinjai, dan Rutan Sinjai versus DPMPTSP. Ketua AFK Sinjai Haris Ahmad mengatakan, turnamen ini dilaksanakan selain untuk menyambut HJS, juga untuk mempererat keakraban para perangkat daerah maupun instansi vertikal. Pesertanya harus PNS. Pilih harus PNS tadi ya. Pemain bukan dari PNS berarti dinyatakan gugur sementara. Ada screening dari panitia pelaksana. Rencananya turnamen ini akan berlangsung hingga 26 Februari mendatang, yang rencananya akan ditutup oleh Bupati Sinjai Andi Setogadista Sapa. Diketahui sebelumnya, AFK Sinjai bersama lembaga terkait juga telah menyelenggarakan turnamen futsal antar pelajar yang melibatkan peserta didik dari berbagai satuan pendidikan yang ada di Sinjai. Sakara Ridwan, Sinjai TV. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Karebat 7 hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Arianti Muhtar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.